يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya, bagaimana menyikapi atau mencari solusi menyikapi wanita yang galak? Ya, bagaimana menyikapi wanita yang galak, ya? Galaknya melebihi galaknya suami. Ya ini Pak, ya. Makanya Nabi dalam sabdanya itu memang benar, fa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj, gitu ya. Artinya begini, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya bengkoknya itu, galaknya itu, maksud saya. Bengkoknya itu, galaknya itu. Ya, bengkoknya itu, galaknya itu. Jadi kalau kita mau hilangkan, mau gimana? Tabiatnya begitu. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya itu, ujian terhadap hambanya itu beda-beda. Ujian terhadap hamba itu beda-beda. Ada yang lakinya baik banget, perempuan istrinya itu waduh. Ya itu tadi Pak, galaknya setengah mati. Ya. Tapi bagaimana menyikapi istri yang galak? Ya diam aja udah, gitu loh. Itu termasuk kategori ujian, maksud saya. Ya. Ujian keimanan seseorang itu ditesnya dari situ, gitu ya. Jadi nggak dapat ujian dari mana-mana, tapi ujiannya istrinya sendiri, gitu ya. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Sebenarnya kalau saya lihat itu menjadi ladang pahala. Ladang pahala. Pokoknya standarnya galaknya adalah jangan sampai syariat itu terinjak-injak. Itu aja batasan. Nabi paling nggak bisa tawar-menawar kalau istri itu sudah melanggar syariat. Kalau udah melanggar syariat, nggak sholat gitu ya, kagak puasa, wah itu udah warning tuh. Karena kenapa? Nggak ada kata tawar-menawar ketika istri meninggalkan kewajiban dalam Islam. Ya, tentu caranya beda-beda. Ya, ada yang perlahan. Ya Pak, gimana mau saya ceraiin anak-anak? Kalau dia dicerain anak-anak sama siapa? Nah, itu letak ujiannya di situ. Ya, makanya ada beberapa kisah. Ya, mungkin panjang loh kalau saya cerita. Seseorang yang menjadi wali gara-gara istrinya terlalu galak. Walinya karena kenapa? Ya karena dia diem aja udah. Ya, saya tahu istri saya begini, maka saya nyikapin dia diem. Ya. Jadi ya, ujiannya macam-macam. Ujiannya itu maksudnya saya bilang, bagaimana cara ngatasinnya? Ya ngatasinnya dia tahu, dia yang paling tahu sendiri istri bagaimana. Ya. Makanya Nabi ini sebenarnya sebagai sebuah ajaran Rasulullah. Ya kalau kita udah dapatnya seperti itu, ya bagaimana kita sikapin aja. Ya, dicari, makanya Nabi bilang jangan sekali-kali emosi. Itu kan emosi terus tuh Pak ya. Ya emosi terus, biarin aja dia emosi, kitanya jangan. Ya, kalau emosi ditambah emosi, hancur rumah tangga. Ya, jadikan itu sebagai lahan pahala, biarin dia mau ngomel kek, dia mau apa kek, gitu ya. Misalnya, ya kan bisa. Dulu Nabi ngajarin kalau kita lagi dimarahin orang, ya entah istri, entah siapalah ya. Ya, mendingan kita ngeloyor aja keluar. Ya, mendingan kita ngeloyor keluar. Karena kenapa? Kalau kita mantengin terus, itu setan udah masuk ke sini tuh. Ya, kurang ajar istri kamu itu. Dia kan ini waduh, repot nanti. Ya, repot. Makanya sebagai lahannya bagaimana? Ya lahannya kita tahu intriknya. Intriknya bagaimana? Ya intriknya suami yang paling tahu intriknya. Suami sendiri yang tahu bagaimana cara supaya yang galak itu bisa jadi lembut. Ya, solusinya sih kalau menurut saya pribadi, ajak ke mall belanjain emas dan baju. Insya Allah yang galak jadi nunduk. Makanya itu kudu di stop maksud saya gitu ya.
Ya hal-hal manusiawi lah. Marah juga kan manusia, kayak Siti Aisyah tadi kan manusiawi. Mau piringnya Siti Maimunah dipecahin, sampai Nabi yang ganti itu. Ya, makanannya Nabi yang mungutin, Nabi yang mungutin. Siti Aisyah ngeloyor aja dia, gitu ya. Masya Allah, itu sekelas Nabi loh, nyikapin istri kayak gitu. Tapi apakah Nabi marah? Kagak, Nabi diam aja. Bahkan Nabi bilang, tagar ummukum ummul mu'minin. Ya, sesungguhnya Sayyidah Aisyah ummul mukminin lagi cemburu. Apakah Nabi marah? Sini Aisyah gantiin gitu ya. Oh, enak aja lo piring orang lo pecahin. Enggak, ngomong juga kagak. Nabi mengutin gitu ya. Mengutin, namanya piring udah pecah gitu ya, Nabi ganti pakai piring yang lain. Dipanggil utusannya nih. Apakah Siti Aisyah makan? Kagak dimakan sama dia makanannya. Yang makan siapa? Ya Nabi. Ya itulah maksud saya, ya bukan hanya istri-istri kita, tapi istri-istri Rasulullah SAW pun seperti itu, ya. Cuman bedanya mereka itu cemburunya itu masih dalam batas kemanusiaan, gitu ya. Hal cemburu kan manusiawi, ya. Yang beda dengan kita adalah cara beribadah mereka, ya. Makanya itu yang namanya Zainab binti Jahash, dia disebut Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Karena kenapa? Sering bersedekah. Si Aisyah begitu galaknya, begitu cemburunya, tapi kalau udah giliran sholat, sholatnya lama banget. Ya, kalau doanya lama banget, gitu ya. Jadi dibarengi dengan amal perbuatan.